Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Arba 29 yalah 29 bulan Syawal 1445 Hijriah, tanggal 7 bulan Mei 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat Isya berjamaah. Kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita sering mendengar apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Atau dalam ayat lain fa ulaika humul munafikun. Itu Allah menjelaskan tentang kedudukan manusia di mata Allah bagi orang yang tidak melaksanakan apa yang Allah atur dalam kehidupan dunia ini lewat Al-Quran dan Sunnah. Ada tingkatnya, tingkat yang tertinggi, siapa yang kadang mau berhukum dengan hukum Allah, maka itu orang yang kafir terhadap agama Allah. Tingkat seperti ini sama sekali kada percaya dengan hukum Allah. Kada percaya. Kalau masih percaya tapi kada kau melaksanakan, ada tingkat yang lebih di bawah. Jadi tingkat al-kafirun dengan tidak menentukan, dengan tidak memilih hukum Al-Quran dan Sunnah, itu tingkat ketidakpercayaan. Kita kada sholat. Tapi karena apa? Karena kelemahan kita. Malas kita tidak sholat. Di dalam hati kita tetap sholat itu wajib. Maka ini bukan kafirun namanya. Nah, tapi jika kita tidak sholat, karena kita berkata, sholat itu kada wajib juga. Bahkan ada kalimat yang rasa kada nyaman menyambat. Apa? Sholat tuh meleluasi. Nah, itu aja tuh. Ini berbahaya. Artinya bukan menganggap sholat itu kada wajib aja, bahkan menghina orang yang sholat. Menghina orang yang sholat.
Maka di sini jatuhnya kalimat Allah, faulaika humul kafirun. Kelas manusia seperti ini tidak akan diterima imannya kecuali dengan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang yang zalim. Zalim itu juga berkelas-kelas. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, az-zulmu talasah. Zalim itu 3. Pertama, zulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang Allah sama sekali kada mau ampuni. Apa kezaliman yang kada diampuni oleh Allah Ta'ala? Adalah ayat 13 surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Artinya mungkin tidak menerima hukum Allah, aturan Allah, ketauhidan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Maka ini kezaliman yang tidak terampuni. Ada kezaliman yang diampuni, oleh Allah. Dia tahu melakukan satu pelanggaran itu dosa. Dia tahu berzina itu haram. Dia tahu minum-minuman keras itu adalah diharamkan. Dilakukannya. Namun beriring sekian puluh tahun waktu selanjutnya, di usia yang mulai tua, umur sudah tua, berjalan sudah tertatih-tatih, menengok 30 tahun, 40 tahun masa lalu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba alpa, hamba 30 tahun yang lalu berbuat begini. Boleh menceritakan kepada Allah dengan sedetil-detilnya, sekalipun Allah tahu. Dengan manusia, kada boleh kita menceritakan kemaksiatan yang kita miliki. Apalagi kalau ada yang mencoba mengorek-ngorek, kamu dulu kayak ini. Padahal dia bertobat sudah kepada Allah Ta'ala. Ini manusia yang buruk. Manusia yang buruk. Maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada saat Nabi bercerita kepada para sahabat, pada saat seorang minum minuman keras sampai mabuk, pada saat seseorang berzina sampai selesai, maka imannya keluar imannya. Makanya apabila mati rehat berzina, mati rehat minum minuman keras, itu mati kada beriman. Apabila mati kada beriman, berarti matinya tidak selamat. Keselamatan kematian seseorang karena ada iman dalam jiwanya, bahkan saat keluar ruhnya bersama iman. Para malaikat bersuka cita, bergembira, menerima lewatnya ruh orang yang beriman itu. Kenapa malaikat bersuka cita? Karena ruh orang yang beriman itu berbau wangi, harumnya luar biasa. Tapi di sisi lain malaikat ribut dengan bau busuk lewatnya ruh orang yang tidak beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka keimanan ini sangat penting. Dan pada satu saat dia minta ampun dari segala kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka taubatnya diterima Allah Ta'ala. Iman yang keluar waktu berzina dikembalikan. Iman yang keluar di waktu minum minuman keras dikembalikan. Iman yang keluar di waktu apapun kemaksiatan dikembalikan. Bapak Ibu, supaya kita tahu, apapun bentuk kemaksiatannya tidak pernah dilakukan oleh manusia jika dia masih ada iman. Tapi di waktu itu iman keluar, maka pelanggaran dilakukan. Ada harapan untuk kembali jika mau bertaubat. Di waktu Nabi menceritakan setiap maksiat itu dilakukan, maka menetes satu tetes hitam di hati.
2 kali 2 tetes, 100 kali 100 tetes, 1000 kali kada kehitungan lagi, maka hati ini hitam kelam. Hitam kelam. Apabila hati itu sudah hitam, kada ada lagi semangat untuk berbuat kebaikan. Semangat untuk berbuat kebaikan. Adakah harapan hati itu untuk bersih kembali? Kata sahabat bertanya. Maka Nabi katakan, hati itu akan bersih kembali jika dia kembali taubat. Benar-benar ini kuncinya di tangan Allah. Allah berikan aturan, kuncinya itu di tangan kita. Allah berikan aturan. Ini orang yang mau membersihkan diri, ini orang yang membiarkan dirinya sekotor-kotornya. Sekotor-kotornya. Jangan pernah menengok masa lalu orang lain. Jangan-jangan masa depannya lebih bersih pada saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah orang Bahari, mantan pencuri itu lebih baik daripada mantan ulama. Ujar orang Bahari, mantan tuan guru lawan mantan pencuri itu lebih baik mantan pencuri karena dia ampih mencuri. Kalau mantan tuan guru berarti ampih jadi tuan guru. Mantan ulama. Nah itu. Innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amal itu ditentukan pada saat penutupan. Apa yang terjadi di saat penutupan kehidupan itu. Pada saat dia menjelang kematian. Tidak pernah orang siapapun mengira Wahsy bin Harb, pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, memarina di Uhud, tapi bedang sanak sesusu lawan Nabi Muhammad SAW. Maka di waktu Nabi hendak dikawinakan lawan anak memarinanya Hamzah, Nabi katakan, tidak, kada boleh. Aku halal menikah dengan anak pamanku Hamzah, tapi aku tidak halal menikah dengan anak saudaraku Hamzah. Jadi Abdul Muthalib itu mencari satu ibu susu kepada cucunya dan kepada anaknya. Umur Hamzah bin Abdul Muthalib itu seimbang dengan umur Nabi Muhammad SAW. Dia pembunuh paman kesayangan Nabi, Wahsy itu. Maka pembunuhnya bayaran lagi, mengambil upah. Tapi Wahsy itu nanti bertemu dengan Hamzah, orang yang saling bunuh berbahagia di surga, kada saling bunuh lagi. Karena apa? Wahsy taubat, Hamzah mati syahid, Wahsy taubat, kemudian Wahsy membunuh orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Nabi sudah wafat waktu itu. Siapa yang dibunuhnya oleh Wahsy? Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu itu pada saat terjadi perang Yamamah. Dan Wahsy puas. Aku telah teledor membunuh kecintaan Nabi. Hari ini aku bunuh orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ada cerita nang dibunuh dan nang membunuh bermesraan di surga. Itulah percaturan kehidupan akhirat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, artinya apa? Yang ingin ulun sampaikan, ada satu kezoliman yang Allah buka pintu keampunannya. Apabila kezoliman itu hanya dengan Allah aja. Kesalahannya lawan Allah aja. Nah, tapi ada wazulmun la yatrukuhullah. Kezaliman itu kada pernah ditinggalkan oleh Allah sebelum diselesaikan. Ini kezaliman antara manusia dan manusia. Kezaliman antara manusia dengan manusia. Bukan sekedar mengambil harta, bukan sekedar menciderai badan, tapi lidah ucapan bisa menzalimi saudaranya, dan Allah tidak lepaskan sebelum dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kembali kita. Ada lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Ini yang kita sangat berhati-hati. Kafir, munafik, zalim jauh. Tapi fasik ini ada di sekeliling kita. Nauzubillahi min dzalik. Ada di sekeliling kita. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, fasik.
alamatul fasikin. Pendapat para ulama. Dan bukan pendapat para ulama, tapi rujukan para ulama. Alamatul fasikin fil Qur'anil azim. Tanda orang fasik yang Allah bicarakan dalam Al-Quran. Itu tema kita malam ini. Kenapa kita penting berbicara tentang orang yang fasik? Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ijma' para ulama kata beliau, la tuqbalu syahadatul fasik. Persaksian orang fasik kada pernah diterima. Orang fasik jadi saksi kada pernah diterima. Ironisnya akhir zaman nang pina ditunjuk saksi tuh nang pina fasik-fasik. Kadang-kadang seseorang tergiur dengan jabatan seorang pejabat yang kita tahu agamanya belum sempurna, ketaatannya belum sempurna, pelanggarnya setiap kesempatan dilakukan. Di waktu menikahkan anak, pejabat ditunjuk sebagai saksi. Sekalipun alhamdulillah kepala kantor urusan agama KUA ujar kita bahari naib tuh kada naib benar jangan apa artinya aib bukan. Naib nih pelaksana tugas yang menikahkan seseorang. Penghulu hari ini nang diangkat tuh dasar orang-orang yang cerdas. Ujar penghulu, 2 orang yang bertanda tangan itu hanya saksi tercatat. Ini sebelum nikah. Tapi jamaah yang hadir semuanya menjadi saksi. Selamatlah pernikahan itu. Tapi pada saat diandalkan kepada 2 orang yang fasik dan yang lain tidak dianggap menjadi saksi, maka pernikahan itu batal. Jangan diterima persaksian orang yang fasik. Kenapa? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fasiku huwal khariju ala ta'atillah wa rasuluh. Orang fasik itu adalah orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Alhamdulillah, saat ini, hari ini, jam ini, detik ini, kita bukan orang fasik. Kita masih berada dalam perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Buktinya apa? Kata Allah, laksanakan sholat maghrib, kita laksanakan. Ujar Allah 3, kadang menambah-nambahi, kita jadi 4. Tetap 3. Artinya apa? Ibadah yang baru saja kita laksanakan melepaskan diri kita daripada kefasikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, alamatul fasik fil Quran, tanda fasik itu dalam Al-Quran. Al-fasiku, orang fasik itu al-fajir. Fajir itu pelaku kejahatan yang la yatawarra anirtikabil mubiqat, tidak pernah ragu dalam melakukan kejahatan, kekejian, kejahatan, perbuatan keji, kada pernah ragu, gawi terus. Ini tanda orang fasik. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, wa daliluhu fi qaulihi ta'ala, dalilnya pada firman Allah taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, apa gerang profesinya orang fasik yang disebutkan itu? Binaba'im fatabayyanu, membawa satu berita yang tidak jelas. Ada berita yang tidak jelas, diambilnya, ditangkapnya dari orang fasik, kemudian disebarkan. Pembawa beritanya fasik, penyebar berita itu tergolong kepada kefasikan. Maka apabila datang berita yang kada jelas dari orang fasik, apa perintah agama kita? Fatabayyanu, hendaklah tabayun. Apa garang arti tabayun tuh?
dicek dulu. Beritanya dicek. Dulu ada acara televisi swasta, cek and recheck. Kalau ada salah dulu. Siapa yang masih ingat? Itu Bah. Jadi berita yang datang itu jangan kita terima. Kalau yang membawa beritanya diragukan. Patabayanu, dicek dulu. Kenapa kita harus mencek? Antusibu kauman, agar kita tidak menimpakan kepada satu kaum bijahalatin, satu musibah karena kebodohan kita. Kita jangan menimpakan satu kaum karena kebodohan kita. Bapak, ini cerita fasik ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bahkan bukan fasik, itu lebih tingkat di atas fasik. Namanya munafik. Karena yang menyebarkan berita itu orang munafik. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, perempuan cerdas itu yang menjodohkan lawan Rasul itu Allah Ta'ala. Nabi tidak pernah melihat Aisyah seumur hidup. Karena Abu Bakar punya anak perempuan, tempatnya di rumah. Tapi Allah yang mengirimkan kepada Nabi gambar Aisyah di waktu guring, artinya bermimpi. Ini yang harus dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasul kada pernah melihat, tapi Nabi tahu Abu Bakar mengatakan punya anak perempuan. Nabi kada pernah melihat Aisyah, tapi melihat di apa? Di foto kiriman Allah Ta'ala. Allah mengirimi. Amun kita ini kada bakal kiriman foto lagi ini. Kada bakal keingatan kami di Jabar Rahmah bahari tahun 2011 masih pasir tuh. Oh ini Jabar Rahmah tuh dikelilingi oleh batako kan ngalih lagi orang menanam gambar-gambar. Jadi Pak, waktu itu di pasir pina bertumpuk pasir, dikuit-kuit nih lon jempol batis. Oh ternyata ada foto Pak. Ulun ambil foto itu. Ulun ini manusia Pak. Manusia tahu ulun nang bunga selo nang kada bunga tahu. Ngarannya manusia. Nah, fotonya di Jabar Rahmah. Ulun balik di foto tulisan yang berminat hubungi nomor telepon ini. Coba pian bayangkan, kada usah ke Jabar Rahmah sana, hambur di muka akhirat nih banyak benar mau hubungi. Apa ngarannya? Itu Mas keimanan manusia. Alhamdulillah ini Saudi ditutup pasirnya kada ada lagi supaya jangan gambar bahambur. Nah, batu-batu jadi tulisan dan macam-macam sebagainya. Kembali kita kepada orang fasik. Apabila datang satu berita yang tidak jelas, tabayun, cek dulu. Kenapa harus cek? Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan satu berita yang menyakitkan satu kaum karena kebodohan. Karena kada mau mencek. Lalu kita menghukum kepada orang yang diceritakan itu. Aisyah itu radhiyallahu anha oleh orang-orang munafik dihembuskan. Dia berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Menebar cepat kalau berita kayak itu tuh. Cepat. Sahabat mulai bingung. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasul, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu nama keempat yang Nabi sebutkan masuk surga. Toh beliau tidak sabar mendengar berita itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Rasul, lepaskan dia. Dia bukan satu-satunya wanita. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkecoh dengan berita orang fasik tadi. Berita orang fasik tadi. Nabi diam. Setelah berita itu menyebar, Aisyah sakit. Maka Aisyah minta sakitnya ini dirawat oleh ibunya Ruman. Maka Aisyah dikembalikan ke rumah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Di tengah berhembusnya hoak ini, berita ini. Luar biasa. Nabi sudah mulai goyang. Rasulullah SAW belum mendapat berita. Kesini ke ini kisahnya. Kesini ke ini kisahnya. Tapi sesuatu dalam Islam tuh tidak ada solusi. Ada solusi. Allah turunkan Al-Quran.
Allah nyatakan bahwa Aisyah bukan wanita murahan, bukan wanita yang dituduhkan berselingkuh. Dalam ayat surah At-Tahrim ayat berapa itu? Allah menjelaskan bukan melakukan itu. Baru Nabi Muhammad SAW tenang dengan berita itu. Bayangkan bapak-bapak, di tengah orang yang beriman, di kehidupan yang Nabi ada pada masa itu, berita hoak sudah berhembus. Apalagi wayah ini. Bahari itu apa? Berita itu dari bisik-bisik tetangga. Iya jarulun tadi, paling pesertanya orang 10. Di pelataran tuh. Bakakutuan aja. Nah, babisik ke situ ke sini. Nang di saikong mengutui, anak nang mengutui ini disusui oleh nang dikutui. Karena berganti pulang, menyusu pulang, berganti menyusui anak. Kada tahu di situ kekeluargaan tersambung. Hati-hati 25 tahun akan datang kalau pina anak ini bertemu di perguruan tinggi di kampus. Karena ada cerita sampai 2 orang anak baru tahu dia adalah saudara sesusu. Jangan nikahkan aku, kata Nabi, dengan anak pamanku Hamzah. Karena Hamzah bukan sekadar pamanku, tapi Hamzah saudaraku sesusu. Kami disusui oleh wanita yang bernama Suwaibatul Aslamah. Iyakah rasanya? Nang tukang susui yang menyusui Nabi. Jadi saudara sesusu. Jadi gosip bahari itu paling 10, 5 ikung pesertanya. Bepender pun bisik-bisik. Walau wayah ini hendak mulai menyebar gosip bukan 100, 200. Berjuta-juta manusia. Sebuting aja sekali micik. Nah teruskan. Sudah menyebar. 2, 3 ikung nang teruskan tuh menyebar. Padahal Allah menyuruh patabayanu. Ini pekerjaan orang-orang fasik. Orang yang hobi seperti ini. Kata ijma' para ulama. La tuqbalu syahadatul fasik. Jangan diterima kesaksian orang fasik. Bismillah. Kemudian yang berikutnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang fasik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang fasik itu? Wala ta'kulu ma lam yazkurismullahi alaihi wa innahu lapiskun wa inna syaitan layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in at'amtum annakum lamusyrikun. Ini telanggar Pak ini. Telanggar. Jangan kalian makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Apabila kalian memakan wa innahu lapiskun. Itu adalah kefasikan. Artinya paling kada kita nih hati-hati Pak. Insya Allah kalau hewan kurban tuh disembelih pakai basmalah. Cuman tiap daerah lain-lain. Men kita di Banjar nih alhamdulillah budaya-budaya jahiliyahnya sudah mulai luntur. Mbah dirabahakan sembelih selesai. Kemudian bawa jauh hanya datang akan pulang. Nabi melarang menyembelih hewan di depan hewan yang masih hidup. Jadi tempat korban itu harus luas. Ada kumpulan hewan yang belum disembelih. Ini didindingi dengan apa? Terbal minimal. Di sini habis-habisan bahasa sembelihan. Nang 10 di sana jangan melihat. Bahkan Rasul katakan apa? Jangan menajamkan pisau di hadapan hewannya. Ayo Pak, Rasul menjaga perasaan binatang. Ini Nah, tunggulah giliran jadi. Mancam. Jadi dia menajamkan pisau dia. Maka kayak apa Bang? Amun pisau tumpul, tapi ini bujur-bujur kita paling kada di dinding. Amunnya kada melihat tuh biarnya mendengar.
Kada mengerti juanya pada di sebelah orang bahasa sembelihan, ambil lagi yang satu. Artinya jangan di depan. Ini aturan agama kita. Nang penting benar diperhatikan. La ta'kulu ma lam yazkurismallah. Jangan kau makan hewan yang halal disembelih kecuali menyembelihnya menyebutkan basmalah. Imam Syafi'i menyebutkan ada wajib dan sunnah dalam penyembelihan itu. Wajib mengucapkan basmalah, sunnah mengucapkan takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Amun Allahu Akbar kada bismillah, maka sembelihannya kada sah. Bismillah kada Allahu Akbar, sah sembelihannya. Tapi bismillah wallahu akbar, wajib dan sunnah tercukupi dalam menyembelih. Wajib dan sunnah tercukupi. Ulun melihat, mungkin sempian melihat biasanya di televisi, nang tukang sembelih tuh parang sudah bercabut di hadapan nih sapinya, di andak belakang. Nah, kada mau nang ule-ule ini ya kan sapi itu sudah beikat tuh melihat di andak belakang. Nah, kembali sudah selesai hanya nyut. Itu sunnahnya di dalam Islam. Menyangkut tentang perasaan hewan yang kita korbankan. Bapak-bapak, kalau berbicara tentang cerita korban ini sedih juga kita. Kenapa sedihnya? Peristiwa cikal bakal pengorbanan itu ada pada dua anak manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manami an azbahuka panzur maza tara. Coba lihat iman Nabi Ibrahim. Wahai anakku, aku diperintahkan di dalam tidurku oleh Allah untuk menyembelihmu. Untuk menyembelihmu. Maaf, itu memang tidak terjadi pada kita. Jika itu terjadi pada kita, kayak apa jar anak kita yang sudah dewasa itu? Hadang bah ulun tulak dulu, jangan winian dulu penyembelihannya. Kan kayak itu. Tapi ayat sambungannya apa? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kada ada bandingannya, Pak. Iman nang baduannya kada bandingannya. Nak, abah disuruh Allah menyembelih pian. Kayak apa pendapat pian? Ujaran anak, lakukan wahai abah, itu perintah Allah. Dan ulun menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kada ada di dunia itu kada ada. Memang itu sejarah begitu. Siapa yang memerintahkan? Kada berpikir. Coba, tidak terbenak di dalam kepala Nabi Ibrahim itu, di waktu disuruh Allah untuk menyembelih anaknya, sedikit pun tidak terpikir dalam pikiran, oh karena ya diganti jualan kambing. Itu kada ada. Itu rahasia. Di rahasia Allah. Kalau bang Nabi Ibrahim sudah dibocorkan, sembelih jahimaya karena diganti lo kambing. Kada tahu sidin. Yang penting nak ini Allah diperintahkan, abah diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abah tif'al. Bah, kerjakan bah. Mun umroh hari ini kita keliling, kita sampai ke sebuah jabal gunung, di sana eksekusinya jika terjadi. Tapi Allah punya skenario. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan apa? Dengan kambing yang besar. Iya yang diumumkan oleh takmir tadi. 2 juta berapa tadi, Pak? 3 juta 250. Dasar ganal banar pian. 50. Tapi ganal halus keikhlasan, dan jangan pian bayangkan nang ganal ini terkuat pang orang betujuh menunggangnya umpamanya. Bukan itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa. Yang sampai lawan Allah Ta'ala itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Hadang dulu. Isa bunyi kah sudah? Belum ya anak. Tenang aja, belum bunyi Isa. Jadi itu yang pertama. Wa innahu lapiskun. Jangan memakan makanan yang disembelih bukan atas nama Allah. Karena itu satu kefasikan.
Maaf benar bapak-bapak. Kita pencerahan, kita perbaikan ya. Kita tidak berbicara tentang penyembelihan hewan kurban karena itu pasti disembelih nang tukang sembelih pun pilihan. Pilihan nang tukang sembelih. Kemana-mana nang tukang sembelih pasti membawa kepalanya. Jangan salah paham coba. Karena padahal Ustadz menunduk bawa kepalanya. Kepala sidin seorang nanti bawa sidin. Ada kepala, ada kau menyembelih. Artinya dipilih orang paling mengerti agama yang menyembelih. Yang menyembelih itu. Tapi maaf bapak-bapak, kalau yang disembelih ini lain daripada sapi, lain daripada kambing, lain daripada unta. Artinya kita bukan berbicara korban, tapi hewan yang halal dimakan apabila disembelih. Sembelihannya sama sembelihannya. Kayak apa proses penyembelihan hari ini? Apakah sudah masuk dalam kategori menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Masuk. Bismillah. Cukup, Allahu Akbar. Bismillah. Pastikan hewan itu mati. Tidak terinjak, kada tertindih, kada terandam, kada kepanasan, pasti mati karena sesembelihan. Makanya dalam hukum menyembelih memutuskan 2 urat atas, 2 urat bawah dan tenggorokan. Ini putus ketiganya. Makanya proses kematiannya cepat. Jangan asal mbak diandak, ya nang buka lon darah-darahnya sapinya ke sana ke sini. Karena proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Ada seseorang bertanya, Pak, kepada seorang ulama besar, Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana kalau kita membeli ayam yang sudah disembelih, yang dijual di pasar-pasar, dan kita tidak melihat proses penyembelihan? Indah benar jawaban Sidin. Kata Ibnu Utsaimin, jika yang menjualnya adalah seorang muslim, maka yakinkan itu disembelih. Jika yang menjualnya seorang muslim, artinya nang memakan kada kena pertanggungjawabannya. Tinggal proses nang menyembelihnya bujur kada. Nah, jikanya kada bujur, makanya dituntut. Artinya silakan aja, jangan takutan pengen nukar nang di pasar. Tukar aja, karena selama yakin nang menjualnya seorang muslim, kecuali yang menjualnya bukan seorang muslim. Bapak-bapak, sudah ginilah kita. Banyak benar ayatnya lagi nanti disambung. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Paling gak ada 2 yang kita dapat hari ini. 2 yang kita dapat. Kepastikan yang pertama menyebarkan berita yang tidak jelas dan menerima berita tidak jelas itu dengan tidak tabayun. Nah, yang kedua, hewan yang halal disembelih tapi menyembelihnya bukan atas nama Allah Ta'ala. Maaf sedikit ulun ingin tambahi. Ulun lagi halus benar. Tapi ulun mengerti. Di kampung kami bahari itu, apabila penyembelihan sapi itu, saling banyak kan yang menontonnya. Saling banyak kan. Ada suhunya nang tukang sembelih. Mbah tuntung suhunya tukang sembelih, minggu Sidin, masuk sekung nang pinabeselendang aja tapih nih. Lawan lading, sebuting. Diambilnya daging yang ada di leher nih. Nah, dipotongnya 4 daging itu. Kemudian yang satu dilemparkan. Ini bagian yang ada di timur. Ini bagian yang ada di selatan. Ini yang ada di barat. Ini yang ada di utara. Artinya kalau budaya jahiliyah ini masih ada, ini bisa merusak kehalalan penyembelihan kita. Ulama sepakat sekalipun disembelih dengan nama Allah, jika salah satu dari yang halal untuk dimakan, dari yang kita makan dari anggota tubuh hewan yang disembelih itu dipersembahkan kepada selain Allah, bahari ada palas istilahnya, menguburkan kepala kerbau di dalam tanah, maka sepakat para ulama tuh kerbaunya tidak halal lagi dimakan, karena sebagian daripada anggota tubuh kerbau itu dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala.
Jadi hati-hati, kepada Allah lah kita mempersembahkan segala sesuatu, termasuk sesembelihan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.